Ini kalau misalnya ada jaminan nih, wahai jamaah Masjid At-Taqwa, insya Allah kamu masuk surga semua. Mau kita, Pak? Mau nggak kita? Masih kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah pemenuhan terhadap gorijatut tadayyun atau naluri beragama. Disitulah urgensinya kita memiliki kepribadian Islam. Agar apa? Agar outputnya iman yang kita miliki adalah iman yang produktif, iman yang selalu terus berjalan, meningkat. Makanya istiqomah itu bukan stagnasi. Jadi nggak flat itu istiqomah itu, bukannya misalnya kalau apa namanya zikir apa misalnya tahlil 100 terus, nggak begitu. Istiqomah itu lebih kepada apa namanya produktivitas gitu. Seluruh, dan itu terakumulasi seluruh perbuatan kita. Jadi jangan kita bayangkan istiqomah itu manteng gitu, enggak. Jadi istiqomah itu di dalam Islam adalah produktivitas. Semakin lama semakin baik. Nah, ini yang kita lihat pada diri Rasul, pada diri para sahabat. Makanya Nabi itu kalau kita flashback ke belakang, ya kan, dari beliau semenjak sebelum diangkat jadi Nabi, ya kan, itu kalau kita perhatikan Pak, kalau kita amati betul gitu ya, apa namanya proses perubahan pribadi beliau itu terus meningkat itu. Ya, dari beliau belia, kemudian anak muda, nanti diangkat menjadi Nabi, ya, terus. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan, perubahan yang semakin baik itu adalah perubahan yang berkaitan dengan iman dan amal soleh. Ya, bukan perubahan materi-materi. Nah, di kita kadang-kadang kurang pasnya di situ. Yang kita perhatikan, yang kita amati adalah perubahan pada materi. Sehingga misalnya 20 tahun yang lalu, kita misalnya masih ngontrak, hari ini udah punya 3 rumah, tidak jarang kita jadikan inilah sebuah prestasi yang unggul. Betul, itu prestasi juga gitu kan. Itu juga karunia Allah juga gitu. Tapi orang beriman itu bukan di situ, titik utamanya bukan di situ gitu. Makanya kalau kita perhatikan Nabi itu kalau dalam hal materi fluktuatif. Kadang beliau susah, kadang makan juga kagak, ya kan? Kadang harus sampai mengikat perutnya dengan batu. Istri-istri beliau juga begitu. Tapi dalam hal iman dan amal soleh, beliau kalau kita perhatikan semenjak jadi nabi, sebelum jadi nabi, terus nanti menjadi nabi, sampai beliau di Madinah itu terus meningkat. Itu ya. Jadi itu yang kita incar tuh, ya. Itu yang kita incar. Makanya itu semua bisa kita dapatkan ya tentunya lewat pemahaman. Pemahaman di mana kita ketemunya? Ya tentu bukan di plastik, bukan di kotak, tapi pemahaman itu kita temukan di majelis ilmu. Disitulah kita mendapatkan itu, ilmu itu, agar kita terus semakin kenal dengan Allah. Nah, jadi gorijatut tadayyun atau naluri beragama ini kebutuhan asas manusia, kebutuhan yang paling mendasar oleh manusia. Artinya apa Bapak sekalian? Seluruh manusia di dunia ini tidak ada yang namanya tidak punya naluri beragama, pasti ada. Jadi dalam pengajian Islam yang namanya ateis itu nggak ada sebenarnya. Ateis itu kan pengakuan tidak mengakui adanya Tuhan, kan begitu pengakuannya. Tapi kalau diurai, kita bahas, kita kaji secara ilmiah, manusia di dunia ini nggak ada yang mengakui, nggak ada yang tidak mengakui adanya Tuhan. Hanya yang membedakan memang Tuhannya nggak sama. Bahwa naluri, ghorizo itu bahasa Arabnya ghorizo, bahasa Indonesia naluri. Naluri manusia pengen bersandar kepada sesuatu yang hebat, itu semua pasti manusia ada. Ateis sendiri pun ada. Kalau dia lagi sehat, memang iya, lagi sehat, lagi banyak duitnya, oh dia bilang, saya ngapain tuh Tuhan. Makanya sekarang hari ini banyak orang yang kebablasan tuh, banyak manusia-manusia yang dengan berani mencela otoritas Tuhan. Allah dimaki-maki, begitu ya. Apalagi Nabi dilecehkan. Itu lebih daripada kegagalan pemahaman dia tentang hakikat daripada Allah itu sendiri. Nah, makanya Bapak sekalian, ini yang mau saya sampaikan, intinya adalah ada satu peristiwa di masa lalu, kurang lebihnya terjadi pada abad ke-5 sampai ke abad 12 Hijriah di masa lalu, abad ke-12 Masehi.
Ada suatu peristiwa besar di dunia ini, Bapak sekalian, yang peristiwa itu merubah dunia. Bukan hanya merubah fisik, tapi merubah manusia itu sendiri. Dan merubah pandangan manusia itu terhadap dunia ini. Dan merubah pandangan manusia terhadap hakikat dunia ini. Peristiwa itu, ini mah agak-agak pahit ya. Peristiwa itu namanya, kalau dalam bahasa akademisnya, peristiwa Renaissance. Pernah dengar nggak? Peristiwa Renaissance. Ada yang pernah dengar? Oh, Pak Udrana mau pernah dengar, kan di Hotel Sahid. Hotel Sahid mah yang ngisi kan apa namanya, khotib-khotibnya kan dokter-dokter semua. Jadi bahasa gampangnya gini, Renaissance ini. Jadi peristiwa ini terjadi sebenarnya persisnya di Eropa, bukan di kita, bukan di Indonesia. Peristiwa ini terjadi di Eropa, abad ke-5 atau ke-6 sampai ke abad ke-12. Apa Renaissance itu? Renaissance itu adalah peristiwa di mana Eropa ini mengalami suatu apa namanya, tahun-tahun, kalau bahasa kita tuh abad ke-8. Abad ke-8. Kenapa dikatakan abad ke-8? Karena pada abad itu, ya, pada abad itu peran agama mati. Kenapa mati? Mati ditandai dengan dieliminir semua apa yang berkaitan dan semangat-semangat agama, disingkirkan dari kehidupan manusia. Udah bisa di ini ya, diikuti ya. Jadi peran agama pada waktu itu dikesampingkan, dipinggirkan ya dari kehidupan manusia, dikesampingkan. Jadi sehingga peran agama dalam kehidupan manusia waktu itu hampir tidak kelihatan lagi. Tetapi ini ketika di Eropa menyingkirkan agama dari kehidupan, apa yang terjadi? Maka yang lahir adalah kemajuan dalam teknologi. Wow. Ya. Jadi ketika orang Eropa ini menyingkirkan peran agama, sekaligus dalam waktu yang bersamaan mereka unggul dalam teknologi, dalam bangunan-bangunan, sains. Mereka unggul dari siapa? Dari seluruh dunia ini. Makanya memang walaupun tadi kita sampaikan tidak terjadi di Indonesia, tapi bapak-bapak sekalian, dunia ini disadari maupun tidak oleh kita, itu akan terkait secara langsung di tempat ini, kejadian ini misalnya, itu mau tidak mau akan ada efeknya kepada tempat yang lain, dunia yang lain. Sehingga ketika itu mereka maju dalam teknologi, ya kan, disitulah mereka kemudian memiliki berbagai teknologi, kemudian kemajuan dunia dan lainnya. Orang-orang Islam, nah ini, orang-orang Islam melihat kenyataan itu, kan bingung Pak. Kenapa bingung? Mereka bilang gini nih, kalau bahasa kita di Bojong ini, ada tiba-tiba orang di sini misalnya satu RT, tiba-tiba semuanya rumahnya mewah, gedongan semua, 3 lantai semua, mobilnya mobil mewah semua. Lah tentu RT yang lain kan nanya tuh, itu apa sih? Kok tiba-tiba perasaan kemarin-kemarin biasa aja sama kita tuh, kok bisa gitu tuh RT itu? Kan nanya kita. Terus dijawablah sama mereka RT ini, oh kamu pengen tahu kenapa kami bisa begini? Iya, kami bisa begini karena kami sudah sadar bahwa ada penghalang yang besar selama ini. Yang penghalang itu kami sekarang berani menyingkirkannya. Apa penghalang itu? Agama. Makanya agama kami nggak pakai. Setelah kami nggak pakai agama, kami bebas berekspresi, bebas berbuat, bebas bertindak. Akhirnya dimaju kami. RT yang lain mendengarkan informasi itu. Apa kalau bahasa kita, orang yang lapar banget terus melihat ikan bakar, ada kerangnya, ada apa tuh? Apa bahasa itu? Pasti kepengen ya, gitu ya. Iya, masya Allah. Nah, sepakatlah semua. Ketika rahasianya udah diumbar, dikasih tahu, oh ternyata itu rahasianya. Oh berarti kalau kita ingin sama dia tuh, berarti kita juga harus nyingkirin agama. Tuh, ini malapetaka yang terjadi di dunia ini yang jarang orang mengetahui. Memang kajiannya ini politik tingkat tinggi ini. Tapi ini realitas. Karena ini nantilah yang kemudian diadopsi oleh seluruh umat manusia di dunia ini dalam menjalankan kehidupan ini.
Maka lahirlah konsep namanya, bahasanya kalau ini pasti tahu, konsep sekularisme. Apa itu? Sekularisme memisahkan agama dari kehidupannya nyata. Itu Bapak sekalian. Dan sehingga ini mapan diadopsi oleh umat Islam yang lain. Maka oleh karena itu kalau hari ini kita lihat ada orang Islam ya bagus gitu ya penampilannya di masjid ya kayak Pak Haji kayak saya bagus gitu cakep pokoknya sunnah banget dah gitu ya. Kemudian nanti dia sampai ke tokonya sampai di kantornya mungkin bajunya boleh bisa ngikut tapi pola pikirnya peran agamanya ditinggalin di rumah gitu loh maksudnya. Inilah jawaban kenapa misalnya hari ini kalau kita perhatikan Bapak-Bapak sekalian, pejabat-pejabat yang di atas sana ya, kenapa mereka itu kalau misalnya berada di masjid kayaknya mau kita adem banget dan lihat wajahnya ya, adem banget. Tapi begitu dia duduk di singgasana, duduk di tempat di kursi dia di mana mengeluarkan kebijakan itu tidak bernapaskan agama. Ini yang menjadi celaka 13. Ya kita paham dah kalau udah yang namanya kebijakan tidak dinapasi, tidak disemangati dengan agama, apa yang terjadi? Al-fasad, kerusakan ini. Makanya ulama banyak menerjemahkan ayat zoharul fasad bil barri wal bahri itu adalah bukan hanya orang merusak hutan, tetapi di situ kerusakan adalah kerusakan manusia yang ditimbulkan manusia akibat manusia tidak membawa aturan Allah dalam kehidupannya nyata. Maka hasilnya akan terjadi kerusakan yang sistematis. Masya Allah. Ya, maka dalam Islam ini nggak dikenal Pak sebenarnya. Tapi karena ini coba kalau kita hitung, sekarang abad ke-21. Dulu 6 sampai ke-12 itu berapa abad itu? Hampir 6, 7 abad ya. 7 abad kemudian ditambah sampai ke-20. Hampir 20, hampir berapa? 7 tambah 6, 13. 13 abad ini terpampang di dunia ini, terpampang ini keberhasilan ini. Jadi wajar dan pantas kalau kemudian manusia di seluruh dunia ini juga terpengaruh. Maka umat Islam pun tidak terkecuali di dalamnya. Maka orang Islam pun menanggalkan agamanya walaupun nggak vulgar. Tapi kalau kita mengkaji akidah Islam, mengkaji iman, tentu pemahaman ini rusak. Karena kita disuruh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Begitu Allah menyuruhnya. Wahai orang-orang beriman, kamu kalau berislam, Islamlah kaffah. Islamlah totalitas. Tapi kalau ada orang hari ini yang sadar dengan keperluan dan kebutuhan agamanya, lalu dia berusaha semaksimal mungkin mengamalkan agamanya, orang-orang ini juga mendapatkan tuduhan ekstremis, radikalis. Betul? Orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin mengamalkan agama ini dituduh sebagai orang-orang yang berlebih-lebihan. Siapa yang nuduh? Orang Islam itu sendiri. Kitalah yang dipecah belah hari ini. Maunya dia memang orang Islam cara beragamanya hari ini kayak dia. Kalau di masjid doang gitu loh maksudnya. Ya. Ntar kalau bisnis, kalau kerja di kantor, ya agama jangan dibawa tuh. Begitu. Supaya kalau korupsi nyaman. Bagi-bagi apa tuh tadi? Bagi-bagi amplopnya nyaman. Kalau nggak pakai agama kan nyaman, Pak. Iya, kan itu bagi-bagi dosa tuh kata Pak Kirno. Ya bagi-bagi dosa itu emang. Tapi ada yang pelit, dosa juga nggak mau dibagi sama dia. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Sekarang ada dosa juga nggak mau bagi dia dosa. Dimakan sendiri sama dia dosa itu. Jadi ini perlu kita ya jamaah takwa sih insya Allah ya udah bertahun-tahun ya kan. Jadi ini memang dimana kita harus meningkatkan pemahaman kita ya terhadap realitas dunia ini. Jadi kalau ada di dalam hati kita gini Pak, perasaan kita ada orang nih, kita ketemu dengan orang, nggak usah ustadz lah, ketemu dengan orang biasa gitu ya, orang biasa, terus kita ngobrol, terus ketika kita ngobrol, obrolannya itu adalah diantaranya misalnya orang tersebut menyampaikan tentang solusi-solusi jalan keluar yang ditawarkan oleh Islam. Ini tidak jarang kita maknai omongan orang ini sebagai omongan yang lagi apa sih, lagi mimpi gitu.
Nah ini masalah, Pak. Ini bukti berarti kita juga udah kena virus tuh tadi, agak abad 38 itu. Nah itu tandanya itu. Kita kalau ngomong sama orang, kok apa-apa Islam sih? Apa-apa Islam, apa-apa Islam. Emang semua bisa diselesaikan Islam? Dalam hati nih, kalau ada dalam hati kita seperti itu, berarti kita termasuk korban yang permanen daripada abad ke-8 itu. Maka oleh karena itu orang Islam hari ini pun disadari maupun tidak disadari, sebenarnya dalam realitas kehidupannya itu emang ngikut ke sana. Sehingga apa? Orang sekarang ini, Pak, dikatakan sukses. Dia mendeklarasikan kesuksesan manakala materi ada dalam genggamannya. Ya, kan begitu sekarang kan? Orang kalau hari ini nih ada orang Islam, udah dewasa, kagak sholat Jumat. Ini orang yang gak sholat Jumat ini nih dipandang sama masyarakat biasa-biasa aja, Pak. Apa paling dalam hati kita begini? Ya kita doain dah, paling dia mungkin lagi begitu kali, lagi sibuk dunia. Begitu kita. Normatif aja kita menganggapnya. Padahal dalam Islam, orang yang model begini nih, ini dapat julukan nih, Pak, fasiqun. Kalau dia tidak sholat Jumat berdasarkan keyakinannya, khurus minal Islam, keluar dari Islam. Kalau dalam Islam, orang meninggalkan sholat itu takzir. Takzir itu dihukum. Dipanggil tuh sama, kalau bahasa kita sekarang sama ketua RT dipanggil tuh. Sini. Kamu kenapa nggak sholat tadi? Harus ada alasannya di sidang itu. Dicambuk itu kalau nggak sholat. Nah, ide-ide ini kalau kita sampaikan di dunia hari ini, di mana agama sudah dipinggirkan, aneh lagi. Wah ini barbar ini nih. Wah ini ekstremis nih. Dan tuduhan ini datang bukan dari person per person, tapi tuduhan ini ditopang oleh sistem. Sehingga orang-orang yang lemah ini pun manggut. Tanpa disadari ataupun kita sadar atau tidak sadar, itulah ekspresi yang kita tampilkan hari ini. Ada orang anak muda-mudi berjalan di hadapan kita. Bahkan ya di beberapa tempat kalau Jakarta ciuman, Pak. Ciuman bibir, Pak, di depan umum. Siapa yang berani melarang itu? Urusan polisi bisa kita. Kalau kita larang. Iya. Di restoran itu saya lihat, kalau kita lihat di WA kemarin di McD tuh, di McD apa di mana gitu. Pacaran pakai kerudung pula. Di McD dia lagi on the way. Masya Allah. Emang sih mungkin pikiran dia kali pacar gua gitu ya. Ya gua yang bayar, lu ngapa lu ngikut urusan. Nah ini semua adalah virus-virus daripada peninggalan abad ke-8 tadi, tanpa kita sadari. Padahal dalam Islam yang model begitu tuh, Masya Allah, luar biasa. Lebih berat lagi adalah misalnya hari ini. Ini saya ingin menyampaikan sebenarnya contoh-contoh, kesimpulan-kesimpulan di mana agama hari ini kita udah nggak berdaulat dalam diri kita, baik dalam individu, keluarga, masyarakat, apalagi negara. Itu yang mau saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan, menarik realitas ini agar kita bisa lihat agama itu di mana sih posisinya sekarang ini. Maka nanti kita punya kesimpulan bersama nih. Kalau kita ngikutin kajian ini, oh berarti benar. Orang Islam pun ngikut tuh pada abad ke-8, di mana agama disingkirkan. Cuman kalau orang Islam sekarang ini ada yang masih malu-malu dah, begitu ya, masih pengen apa namanya dianggap soleh begitu kan. Hari ini coba, di mana misalnya ada perbuatan kaum Nabi Lut yang lebih kita kenal dengan hari ini LGBT. LGBT ini Pak, nggak tahu bapak-bapak yang di sini kan, nggak tahu saya. Bagaimana pandangan bapak-bapak terhadap perbuatan LGBT ini sekarang ini? Kalau di dalam hati bapak nih sekarang ini lihat LGBT ini, biasalah namanya realitas, mau gimana lagi? Nggak ada kekuasaan, nggak ada apa. Dalam hati kita begitu. Berarti bapak-bapak sekalian mau tidak mau juga sudah ikut korban daripada abad ke-8 nih. Kenapa? Karena itu bukan menjadi masalah kita, pikiran kita. Padahal orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut itu adalah sebuah perbuatan dosa yang dosa itu bahasa itu udah keluar dari rem. Bahasa Al-Quran itu melampaui batas. Dosa, tapi kan ada dosa kecil, ya Pak ya. Ada dosa sedang, ada dosa besar. Ini keluar nih di atas nih. Kalau misalnya dosa besar itu di sini, dia di atas. Udah naik ke atas dia, melampaui batas. Melampaui batas. Makanya hukumannya itu saya sampaikan di YouTube itu cuma langsung
di bandit ya. Ya Her, saya sampaikan hukuman Islam terhadap kaum Nabi Lut ini, dibawa ke tempat yang tinggi, baru kemudian ditarik kakinya ke atas, palanya ke bawah, terus itu dijatuhkan begitu dalam Islam. Cuma saya sampaikan di YouTube langsung dihapus tuh videonya. Ini melanggar apa dia bilang tuh? Melanggar kekerasan ya apa tuh? Melanggar HAM. Ditarik dari YouTube tuh. Tapi ya maksudnya apa Bapak sekalian? Minimal ya yang ingin disampaikan ini ya, mumpung kita hidup ya, jangan sampai kita ikut punya kontribusi menghilangkan peran agama ini dalam kehidupan kita. Jangan sampai. Kalaupun kita nggak bisa berbuat apa-apa, Pak, tapi paling tidak kita jangan termasuk daripada unsur-unsur penggelapan itu. Maksud saya itu. Ya, akhirnya saya ingin menyampaikan kepada kita, apa yang dicela dalam agama kita mesti kecela juga dalam diri kita, gitu loh maksudnya. Jangan perbuatan itu dicela sama Allah, kita malah mensupport. Nauzubillah wal yauzubillah min dzalik. Itu yang mau saya sampaikan. Ya. Kan kalau nggak dikasih tahu kan nggak paham, Pak. Dan ini masif sekali. Kenapa masif? Bukan asumsi, Pak. Ini bukan asumsi. Kalau asumsi itu adalah anggapan-anggapan tanpa data. Ini lewat data empiris. Hari ini perbuatan kaum Nabi Lut ini, hari ini jumlahnya nggak sedikit, nggak main-main. Kalau saya nggak khilaf, 5 tahun yang lalu aja sudah sampai di angka 2 juta orang di Indonesia ini. 2 juta orang, Pak. Itu satu kabupaten itu, Pak. Masya Allah. Pekanbaru aja Riau itu kotanya itu cuma 2 juta itu penduduknya itu. Ini 2 juta hari ini nangkring di sini. Dan Masya Allahnya korbannya itu kebanyakan generasi-generasi muda kita. Enggak menutup kemungkinan cucu-cucu kita nanti kan. Iya kan? Nauzubillah kan. Ya memang ada yang Allah selamatkan, tergantung orang tuanya begitu. Tapi kalau sudah bicara tentang sistem lingkungan, sedikit banyaknya anak kita yang soleh pun ikut-ikutan. Dan ini masif terus dipromosikan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, agar hal-hal seperti ini mesti orang beriman itu memandang memang buruk, karena Allah memburukkan itu, mencela itu gitu loh maksudnya. Ketika kita sudah menganggap itu buruk, perbuatan itu nista, maka sedikit banyaknya kita akan mengupayakan, ya Allah jangan sampai tertular dah begitu ya. Bapak-bapak mungkin gak yakin ya, saya habis khotib di Puri Sentosa. Begitu saya turun, kebetulan yang saya sampaikan tema tentang pentingnya amar ma'ruf, itu salah satu DKM-nya ngomong sama saya, Ustaz, kemarin kita baru nangkap tuh. Nangkap apa? Nangkap 2 remaja di pojok sono, di lapangan sono, itu LGBT Pak Ustaz. Remaja SMP, nih Pursentos nih. Jadi kita jangan, ibaratnya tuh jangan mentang-mentang bukan anak kita terus kita aman. Jangan Pak, ini kita nggak tahu nih, di RT 1 mungkin nauzubillah wal yauzubillah min dzalik. Nah kalau itu nanti karena ini proses penularannya mereka itu bukan dengan cara melahirkan. Gimana mau melahirkan jantan sama jantan, betina sama betina, nggak bisa lahir lah. Terus gimana cara menggemukkan tubuh dia, bagaimana? Tidak ada cara lain kecuali dengan menularkan ide-ide itu. Nah ini karena memang anak muda pasarnya gampang dipengaruhi, inilah yang mereka sasar. Semua ini sumbernya adalah malapetaka ini terjadi dikarenakan peran agama disingkirkan dari kehidupan kita. Itu jawabannya Pak. Itu baru satu kasus, ya, baru satu kasus. Makanya nanti kalau bapak-bapak semua, ya, istiqomah mengikuti kajian ini, nanti di ujung bapak akan paham. Oh, kan sumbernya udah saya kasih tahu tadi tuh. Awal-awalnya adalah dari abad ke-8 itulah mereka menyingkirkan agama, lalu kemudian mereka sukses dalam dunia, kemudian kesuksesan ini diekspor, diimpor ke dunia lain, dan memang diterima dengan baik dunia lain, termasuk negara Islam. Dan ini nanti akan diadopsi pula oleh setiap individu-individunya, dan ini mapan hari ini. Nah, maka oleh karena itu kita hari ini umat Rasulullah yang memang diberikan Allah kesempatan kepada kita mendengarkan ilmu ini, ya mudah-mudahan poin per poin ya, sedikit demi sedikit kita pahami pelan-pelan ya, sehingga kita semua nanti pada akhirnya paling tidak mengetahui akar masalah dan mengetahui solusi, begitu ya, mengetahui akar masalah dan mengetahui solusinya.
Kalau sudah tahu masalahnya, penyakitnya, itu biasanya akan lebih mudah untuk menghadirkan obatnya. Kalau penyakitnya nggak tahu apa, ya berobatnya juga nanti bisa salah-salah. Kayak Panario misalnya, sakitnya apa? Asam urat. Kalau Panario makan obat jantung kan nggak nyambung, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu, ini dua hal yang perlu kita pahami bersama, di mana lewat kajian-kajian seperti ini kita mendapatkan modal pengetahuan, ilmu, sehingga dengan ilmu ini kita paham ya apa yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada bangsa kita, pada dunia pada umumnya. Ya, semua itu dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim lewat lisan-lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita nanti bagaimana menalarnya seperti apa begitu ya. Nah, jadi itu ya barangkali kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bisa kita renungkan bersama ini ya, renung bersama, karena ini baru permulaan ini, karena kan ada 7 aspek ya. Bicara saksiyah Islam itu ada 7 aspek. Bicara tentang ghorizatul tadayyun, naluri beragama, kemudian naluri berkasih sayang, kemudian naluri eksistensi pribadi, kemudian hajatul udawiyah, berbicara tentang makan, minum, istirahat, ke kamar mandi. Hanya 7 itu aja pokoknya ya, tapi semua itu diselesaikan dan diberikan petunjuk oleh Islam. Ini baru 1 poin ya, berarti ada tinggal 6 poin lagi yang mungkin penjabarannya pelan-pelan ya, pelan-pelan kita akan sampaikan. Mudah-mudahan saya juga ini niatnya cuma 1 doang nih Pak ya, mudah-mudahan kalau saya meninggal ini menjadi amal jariah buat saya, itu doang tuh ya. Jadi bapak-bapak semua harus punya pakem yang sama dengan saya gitu ya. Nah, jadi kita mungkin kalau bicara terada yang nyeletuk dalam hatinya, emang apa ya bisa solusi ya, bukan masalah solusi ini mah ya, ini kita bicara ketaatan, bicara bagaimana kita memang apa yang harus kita lakukan ya kita lakukan gitu. Hasilnya kita nggak bisa tuh ya, itu memang urusan Allah. Berhasil atau tidak itu urusan Allah. Yang bisa kita lakukan adalah wilayah ikhtiar doang. Ya Pak ya, mudah-mudahan bisa kita ikuti, kita pahami dengan baik dan bisa kita mengerti. Kalau ada hal-hal yang muskil, ya mungkin di tempat lain, di waktu yang lain bisa kita diskusikan bersama. Tapi yang jelasnya dalam hal ini berangkat dari perkataan Imam Syafi'i, terhadap ilmu memang kita harus rakus, ya harus rakus. Kalau sama amplop jangan, sama ilmu kita harus rakus. Sama yang lain kita biasa-biasa aja dah. Kenapa biasa-biasa aja? Karena emang perlunya kita cuma biasa-biasa aja. Makan misalnya, ini makan donat 4 biji nggak masuk tuh, Pak Haji nggak habis tuh 4 biji, ya kan? Nggak habis. Ya, 1, 2 dah. Ya kalau yang masih muda, ya mungkin bisa kali 5 gitu ya. Tapi sebatas itu aja, terbatas. Tapi kalau ilmu ini nggak terbatas. Karena apa kata Nabi? Sebanyak napas kita yang keluar, sebanyak itulah butuhnya kita terhadap ilmu. Karena dalam Islam semuanya harus diatur. Agar apa? Tujuannya agar manusia itu hidup bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Kalau bicara tentang keselamatan di akhirat, bisa kita pastikan keselamatan di akhirat itu ketika kita di dunia. Kalau sudah mati nggak bisa lagi. Nah kita lagi mumpung sehat aja dah. Ya, jangan lagi mati. Ntar kalau udah sakit aja juga udah susah dah. Ya kan? Jangan lagi sakit, gerimis-gerimis juga kita udah nggak ke masjid. Ya, nah jadi oleh karena itu setiap kesempatan yang ada, mari kita maksimalkan sebaik-baiknya ya, sebelum hari itu datang, hari di mana manusia menyesal. Al-Quran mengatakan begini, ketika orang meninggal nanti, wa aina tazhabu, ya Allah aku ini kemana ya, gitu Pak. Jadi sebelum nyawa ditarik itu dia, ya Allah. Makanya sejatinya manusia itu semua tidur, kecuali siapa? Mereka-mereka yang selalu ingat dengan kematian. Apa yang mereka ingat kematian? Mereka-mereka yang selalu mempersiapkan bekal untuk kematian. Jadi kita ini semua ini kesimpulannya adalah pengen kita kalau mati kita masuk surga. Benar nggak Pak? Benar nggak kita masuk surga pengen? Ini kalau misalnya ada jaminan nih, wahai jamaah masjid at-taqwa, insya Allah kamu masuk surga semua. Mau kita Pak? Mau nggak kita? Sekarang disuruh sekarang. Nggak benar ini, saya andaikan hari ini nih pulang dari sini dan nih ada jaminan nih masuk surga langsung. Mau kita mati langsung hari ini? Mau ya? Oh alhamdulillah berarti.
berarti imannya sudah nggak diragukan ya. Karena ada juga orang pengen masuk surga, cuman kapan? Entar-entar Pak Ustadz katanya. Lah ini kan repot jadinya ya. Pengen masuk surga cuman entar-entar, berarti bukan kepengen namanya ya. Nah ini jadi ini subhanallah nih satu jawabannya nih ya, sama semua ini ya. Mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan berakhir dengan husnul khotimah dan nanti bersama kanjeng Nabi Muhammad SAW dakhulal jannah, bermesraan dengan beliau, menatap wajah indah beliau, dan semua kita semua nih khususnya jamaah betul-betul nanti bertemu lagi atas kuasa Allah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja dulu ya. Ini baru muqaddimah tentang Ghorizatul Tadayun. Nanti penjabarannya sangat luas sekali ya. Subhanallah, ilmu memang semakin kita cari semakin kita merasa nggak punya itu ya. Nah, kalau ada orang menuntut ilmu, kayaknya udah mantap nih, udah pintar nih gitu ya. Nah itu nggak benar berarti. Harusnya semakin menuntut ilmu semakin merasa nggak ada. Nah itulah realitas seperti itu. Itu saja yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang sempurna kepada kita. Ini amin ya Allah rabbal alamin.